Terima kasih sudah mengklik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol like, comment, and subscribe. Let's to the show and have a great time. All crew stand by. Sekarang gini Bon, Indonesia ini gila Bon. Penontonnya itu sangat-sangat teliti banget Bon. Ini sound jelek aja, abis Bon. Iya. Tolol anak tolol. Ya, aku didengerin lo. Oke guys, jadi kita masuk ke segmen kedua. Ini lanjut aja nih ya. Ayo lanjut. Enjoy sambil ngopi-ngopi lah gitu. Gue mau nanya lagi nih sama Tommy nih. Boleh. Apa aja sih lika-liku lu selama menjadi editor di tempat lu bekerja sekarang? Lika-likunya yang pertama waktu sih Bon, paling berpengaruh tuh waktu sih Bon. Gitu. Waktu yang lika-likunya ya paling gua rasain adalah yang biasanya main Bon. Biasanya nongkrong ya kan, main game. Sekarang ya udah ketinggalan semua Bon. Maksudnya ya gua tinggalin dulu. Ketika gua libur ya gua gabung. Tapi ketika gua hari biasa ya udah profesional. Gitu. Benar. Ya gua tinggalin dulu semua. Ya rasanya pengen Bon, maksudnya anjir gue pengen main nih ngeliat orang-orang gitu kan. Orang-orang anjing nih pada nongkrong, pada bikin story. Sedangkan gue di sini masih kerja ngedit yang anjing tiap hari gue ngeliatnya laptop, lihatnya dia lagi nih orang-orang ya kan. Males banget Bon, anjir gue cuma nge-cut ya kan, masukin backsound tiap hari gitu kan. Itu kalau masukin backsound, gue denger ya dari lu tadi gue sempat ngobrol-ngobrol juga. Dia masukin backsound itu sampai kira-kira 4 jam loh. Gila loh. Itu buat masukin backsound doang? Iya, karena itu kan cari juga Bon. Maksudnya backsound itu kan salah satu feel untuk kasih ke penonton Bon. Iya benar. Feel-nya itu adalah sama nggak dia backsound sama yang akan tayang. Iya gitu loh. Karena kan konten itu yang pertama itu butuh yang pertama judul yang bagus, cover yang bagus, terus juga backsound yang bagus, video yang potongan-potongannya pun juga di orang kayak nggak kesendat-sendat, yang harusnya mulus gitu sih, gitu sih yang akhirnya itu bisa jadi orang kayak wah gue nonton puas nih, gitu. Gue udah ngeluarin kota bagus nih gitu. Kadang kan sekarang gini Bon, Indonesia ini gila Bon, penontonnya itu sangat-sangat teliti banget Bon. Ini sound jelek aja, abis Bon. Parah. Bener-bener. Netizen tuh luar biasa. Ngeri Bon. Sampai, misalkan tayangnya jam segini. Wah, lu dipantengin Bon. Wah, ini editan kalau yang jahat maksudnya, kalau orang yang udah punya nama Bon, buset dihajar Bon. Wah, ini jelek nih. Katain lah, apalah gitu. Itu yang wah itu parah itu yang lu nggak tahu lu proses kayak gini capek banget Bray gitu lo, tapi lu komentar segitu parahnya gitu loh. Dan itu menurut gua janganlah, maksudnya lu hargain setiap karya orang gitu sih. Yang gua belajar itu ya lu harus hargain gitu, karena di balik video itu ada orang-orang yang bekerja keras gila-gilaan gitu. Pasti. Gue juga kayak gimana ya? Lu mungkin yang nonton gue sekarang kayak enak aja tuh ngeliatin video-video gue, sedangkan lu kalau misalkan ngeliat ke belakang layar itu orang-orang pada capek gitu, pada glemprakan di situ. Dia pada tiduran tuh di belakang tuh. Gimana pada makan kreatif semuanya? Wah gila lo. Nah kayak gitu. Terus juga kayak untuk backsound ya, kalau gue boleh komentar gitu. Kita kadang-kadang kita nonton sinetron yang sedih-sedih. Itu kenapa bisa nangis gitu? Karena penentuan dari backsound itu sangat menyentuh hati gitu. Masa iya lu lagi sedih terus tahu-tahu backsoundnya rock and roll gitu. Jedeng kan kagak cocok Mon yang begitu kan. Gak masuk. Jadi harus diturunin slow-nya gitu kan. Terus feel-nya sih harus dapet gitu. Emosinya harus dipancing. Itu. Kalau misalkan main di film-film tuh ya gitu sih. Gue pengen banget tetap serius. Gue pengen banget yang namanya bikin film. Gue pengen banget yang namanya punya kru dan gue punya artis, gue punya production house yang bisa bikin film-film keren kayak Rampu Jabi dan segala macamnya. Itu gue pengen banget tuh sumpah. Kayaknya abis ini Bon. Amin. Semoga ya. Tapi Ambon ini gila keren loh sumpah. Maksud gue dengan subscriber yang belum besar
Tapi udah dapet ini loh, udah dapet iklan loh, gila loh. Gue sampai salut sih, gila. Ya alhamdulillah lah. Kalau iklannya itu bayar atau gimana? Ya dia cuma nyumbang aja. Atau uang ya? Kalau apa lah, Ambon, belajar kan Iya, sama-sama. bener-bener. Tapi lumayan loh iklan loh, lumayan loh. Gila, Oke. keren ya Ambon nih, sumpah. Oke, kita lanjut lagi. Motivasi apa yang mendorong lu untuk menjadi seorang editor? Yang pertama, bukan cuma editor sih, Bon. Gue mau belajar semua sih, gitu. Karena ketika lu keluar, lu harus bisa semua sih, gitu loh. Entah lu ntar jadi Kameramen, entah lu jadi audio man, iya. gitu. Atau entah lu jadi editor, entah lu jadi Produser dan bisa jadi pun di depan kamera, Bon. Iya, bisa Dan jadi. itu harus belajar, Iya, gitu. presenter. Semua, gitu. Lu emang bener-bener, anjir, mau komuk lu jelek kayak apa pasti kejual, Bon. Pasti. Kalau lu punya skill. Iya. Kalau lu Mau punya komuk lu jelek kayak apa, ketika lu udah depan kamera pede, aman sih. Gitu. Gokil sih, keren. Benar. Terus untuk hal yang tersulit dan kendala saat mengedit video tuh apa? Yang pertama, nentuin judul, Bon. Judul. Tuh. Gimana, apalagi di dunia tingkat profesional itu kan sangat-sangat penting banget sih, Bon. Iya. Judul. Karena ketika lu orang ngeliat, judul yang pertama dilihat. Thumbnail. Judul, iya. Thumbnail, bener. Judul nih, wah judulnya menarik nih, gitu kan. Iya. Ah, gua mau nonton lah. Yang kedua, cover, Bon. Covernya. Covernya bagus nih, gitu. Orang tertarik nih, dan di mata enak dilihat, Bon, gitu. Nih, kayak salah satu YouTuber itu kalau nggak salah namanya Kimi Hime. Itu tuh yang bikin kacau tuh. Itu dia cuma main game tapi thumbnailnya tuh sampai cerot gitu kan, Iya. sampai tumpe-tumpe gitu. ya. Oh my lord gitu. Kok jadi begitu gitu. Aduh. Kan orang kan jadi pengen ngeklik gitu. Klik, Pas iya. lagi main totonya PUBG doang. PUBG doang. Sampai ngondoy-ngondoy gitu. Yang tembak-tembakan doang, ya kan, itu. Tapi thumbnailnya tuh bikin menarik orang. Menarik, nah. Dan gua selalu ngeliat dia itu dengan viewersnya itu di atas 2 juta. Sejuta nih di atas. Pasti Iya. nggak pernah under. Nah, itu yang ngejual adalah judul, Bon. Terus yang ketiga itu yang tadi gue bilang judul, terus Thumbnail. depannya covernya bagus, terus yang editingnya, backsound lo harus masukin gitu kan. Yang terakhir ada backsound lagu sih, Bon. Backsound lagu tuh yang benar-benar, wah kopi lo enak juga nih. Sendawa gue. Iya, jadi kayak backsound itu sangat berpengaruh banget sih, Bon. Gitu sih yang tadi gue bilang bahwa backsound itu nentuin semua nih. Oke, cover lu udah bagus nih, judul lo udah bagus nih. Tapi kalau backsoundnya nggak cocok dengan apa yang ada konten lu mau, wah itu susah banget, Bon. Susah pasti. Itu orang juga baru lihat bentar, suaranya nggak sama nih, Nggak udah, balance. Iya, buang, males nonton gitu. Itu sih Udahlah, yang pengaruh males banget, ya, gitu. benar pengaruh banget gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, masalah yang biasa muncul saat bekerja bersama tim sebagai editor. Yang pertama tuh malesnya, Bon. Males. Waduh, itu kalau udah moodnya lagi nggak dapet, wah itu susah banget, Mon. Paling kalau gue ya, kalau lagi moodnya, misalnya ngedit, aduh udah capek banget nih. Satu-satunya ya udah keluar dulu, ngopi, nenangin diri dulu. Ngerokok dulu sebatang 2 batang ya kan, 3 batang nggak dapet, yang 4 batang gitu kan. Bener-bener sampai fresh, akhirnya ini kayaknya tadi harusnya masukin efek yang ini nih, harusnya masukin sound yang ini nih. Ada aja, Bon, muncul gitu. Ide-idenya itu. Nah, buat kalian, editor itu nggak gampang. Betul. Serius. Editor itu Berat. bukan cuman ngedit, rough cut, atau masukin video segala macam dan backsound segala macam, nggak cuma gitu doang. Tapi lo harus menentukan ide. Apalagi nih, kayak misalkan contohnya, maaf ya, Ata itu di dalam videonya selalu memasukkan footage yang menurut dia lucu gitu, kayak alpa dan lain sebagainya, kayak suara singa, gambar singa gitu kan lagi ketawa, itu kan lucu gitu. Itu yang membuat orang-orang tuh tertarik dan ketawa gitu melihat itu gitu loh. Dan itu bagus sih, Bon. Nah, dan itu kerjaannya editor. Dia pusing mikirin itu. Apa yang harus gue bikin lagi. Itu sih. Bener. Itu ya semua sebenarnya orang di balik layar, tapi yang bikin duitnya keluar. Nah, gitu. itu. Orang yang nggak pernah kelihatan, tapi ngasilin duit. Iya, ngasilin duit gitu. Bener. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, saran dan tips untuk magang atau bekerja sebagai editor di tempat artis atau bekerja di salah satu televisi swasta atau production house. Bagaimana tuh? Kalau tipsnya yang pertama sih, kurikulum video lo harus bagus sih, Bon.
Terus bukan kurikulum videonya doang, tapi cara penyampaian kata-katanya, Bon. Karena manajer itu, maksudnya orang yang ntar ngelihat punya lu nih. Iya, ngeliat biodata lu adalah ketika omongan lu, oh nyerapi nih gitu. Sopan, santun dan bagus. Ya itu yang bisa ngejual lu gitu. Yang bakal oh ini meyakinkan nih gitu. Yang ternyata itu juga kalau buat basic kita yang broadcast itu yang menurut gua adalah portofolio sih, Bon. Ketika lu banyak video, banyak apa yang lu buat, ya itu bakal dicek sama dia. Benar. Gitu. Benar. Kenapa bukan kurikulum videonya doang, tapi portofolio lu gitu, apa yang udah lu buat gitu. Benar. Kalau banyak pun yang udah lu buat, pilih kalau buat gua. Salah satu yang paling bagus. Iya, pilih dari beberapa banyak, minimal lu masukin 5 aja. Tapi secara editing, secara konsep bagus, orang bakal ngeliat, Bon. Gitu. Tapi ntar balik lagi, lu harus belajar lagi sih. Karena sehebat-hebatnya lu, ya belajar sih. Pasti ada langit di atas langit gitu. Iya, yang harus ya belajar. Jangan congkak. Iya, benar. Jangan barbar, jangan sombong Anda gitu ya kan. Oke, untuk tipsnya gimana tuh? Tipsnya ya gue bilang, ya pertama ketika lu mau masuk ke salah satu tempat, niat dulu. Niat tuh penting. Niat, terus semua diawali dengan doa menurut gua. Terus sama ya udah jangan gue bilang jangan pikirin duit dulu sih. Kalau buat kalangan maksudnya kayak kita ya anak magang gitu, jangan bicara duit dulu sih menurut gua. Gitu, karena ketika lu bicarain duit pasti ditanyain apa kehebatan lu, apa yang udah lu pernah buat, apa gitu. skill lu. Nah itu sih yang pasti lu. Makanya kenapa gue bilang tadi ketika lu masuk salah satu tempat, ya lu belajar aja. Bilang saya mau belajar gitu. Karena ketika lu belajar ya duit ngikutin sendiri sih, Bon. Gitu. Kalau gue percaya sih gitu. Kalau gua gitu. Benar sih. Oke. Thank you buat yang udah nonton. Thank you buat Tommy. Thank you buat semua kru yang bertugas. Tapi krunya keren loh, sumpah. Keren banget. Harus kenal sih satu-satu. Iya. Oke, buat teman-teman yang pengen magang, buat teman-teman yang pengen ngerasain yang namanya menjadi editor profesional, lakukan. Niat dulu, dilakukan, gerak. Jangan cuma niatnya doang tapi nggak mau gerak gitu. Oke, sekian aja dari gua. Thank you, Pasya. Oke, thank you banget teman-teman. Gua mau closing dulu nih. Iya. Jangan lupa di like, di komen, and jangan lupa di subscribe. Gitu. Wajib bro, di share. Nah, di share wajib tuh. Sama iklan tolong dong ini disponsorin. Cocok. Seenggaknya kopi-kopi. Ya, betul itu kopi. Kalau enggak orang tua ya. Itu. Orang tuanya sudah ada. Iya, orang tuanya udah ada ya. Tenang aja. Oke, gua Pasya. Till next time and peace. Bye.